Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Umar bin Khattab dan seorang pembunuh yang menepati janji. Mengajarkan kepada kita tentang satu hal yang mungkin dianggap sepele dalam kehidupan seperti sekarang ini, yakni tentang menepati sebuah janji. Hari itu udara berhembus lembut di kota Mekah dan Madinah. Menikmati suasana seperti itu, Umar bin Khattab bersama sahabat lainnya mengerjakan kewajibannya sebagai seorang khalifah. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen dan berlangganan, serta bagikanlah dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan Anda. Tiba-tiba dua anak muda mengucapkan salam kepada Umar dan mendoakan kebaikan kepadanya. Umar membalas, "Semoga demikian pula untuk kalian wahai anak muda," kata Umar kepada dua pemuda yang sedang memegang seorang laki-laki dengan kondisi tangan terikat. Setelah menjawab salam, pandangan mata Umar tidak lagi tertuju pada dua anak muda tersebut, namun beralih kepada seseorang yang tangannya terikat yang datang bersamaan dengan dua anak muda itu. Meski mengetahui kondisi yang dianggap tidak adil, Umar tidak mendahului dengan bertanya pada dua pemuda mengapa mereka membawa seseorang kepadanya dengan tangan terikat. "Wahai Amirul Mukminin, pemuda ini telah membunuh ayah kami." Kemudian seseorang yang terikat tangannya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dengarkanlah penjelasanku terlebih dahulu," pintanya. Mendengar permintaan dari pemuda yang terikat tangannya itu, salah seorang di antara pemuda itu berkata, "Tidak, hal itu tidak penting. Kamu beruntung bahwa kami tidak melakukan balas dendam. Padahal ayah kami telah kamu bunuh. Kami justru membawamu ke hadapan Khalifah Umar," kata ketua pemuda itu dengan nada tinggi. Kondisi mulai tegang. Umar pun segera menenangkan mereka. Umar kemudian meminta mereka untuk menahan emosi dalam menjelaskan. "Kalian lebih baik diam dulu. Aku akan mendengarkan cerita tentang kejadian yang sebenarnya," kata Umar yang mulai membuka penyelesaian masalah. Pemuda yang terikat tangannya segera bercerita. Sebelum tiba di sini, ia sedang menaiki seekor unta untuk pergi ke suatu tempat. Karena letih, pemuda yang terikat tangannya tertidur. Namun ketika bangun, ia mendapati untanya tidak ada di sisinya. "Kemudian aku pun mencarinya. Tidak jauh tempat dia tidur, dia melihat unta yang sedang asyik memakan tanaman di sebuah kebun. Lalu saya berusaha menghalaunya. Akan tetapi unta itu tidak juga berpindah dari tempat dia berhenti. Tak lama kemudian datanglah seseorang dan terus melempar batu ke arah untanya. Lemparan itu tepat ke arah kepala untanya, maka unta seketika itu juga mati," kata pemuda itu. Pemuda itu mengakui setelah melihat unta yang mati akibat lemparan batu tersebut, ia marah. Kemudian saya mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah orang yang melempar untaku itu. Tidak disangka batu tersebut mengenai kepalanya hingga lelaki itu terjatuh tersungkur dan meninggal. "Sebenarnya saya tidak berniat untuk membunuhnya," kata pemuda itu kepada Umar. Mendengarkan penjelasan sang pemuda, Umar memutuskan bahawa ganjaran atas perbuatannya adalah qisas, yaitu hukuman mati. Pemuda tersebut menerima keputusan Umar. "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah qisas atasku. Aku ridha atas ketentuan Allah. Akan tetapi izinkan aku menunaikan sebuah amanah yang tertanggung dulu."
Amanah yang tertanggung itu yakni dia masih memiliki seorang adik yang sudah ditinggalkan ayahnya. Sebelum meninggal, ayah itu telah mewariskan harta dan saya menyimpannya di tempat yang tidak diketahui adik saya, kata pemuda tersebut. Untuk itu, ia memohon pada Khalifah Umar agar berkenan memberikan waktu selama 3 hari untuk pulang ke kampung agar bisa menyerahkan warisan dari orang tuanya kepada adiknya. Mendengar permintaan pemuda itu, Umar tidak terburu-buru mengabulkan semuanya. Ada yang memberikan jaminan. Siapakah yang akan menjamin penjaminanmu? Tanya Umar kepada pemuda tersebut. Pemuda itu tertunduk sambil memikirkan siapa yang akan menjadi penjaminnya, karena dia adalah orang asing. Jadikan aku penjaminannya, Amirul Mukminin. Sebuah suara yang berat dan berwibawa menyeruak dari arah hadirin. Suara itu seperti dikisahkan dalam buku sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Suara tersebut adalah suara Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman, kata Umar. Umar memberikan peringatan seakan-akan meminta Salman mengurungkan niatnya sebagai penjamin, dan Khalifah Umar berkata, demi Allah, engkau belum mengenalnya. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Cabut kesediaanmu, kata Umar. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap perintah Khalifah Umar, Salman berkata, pengenalanku padanya tak beda dengan pengenalanmu, ya Umar. Aku percaya kepadanya sebagaimana engkau mempercayainya, kata Salman, yang membuat orang-orang tertegun mendengar kata-kata bermakna itu. Dengan berat hati, Umar dan para sahabat serta 2 laki-laki itu menunggu pemuda tersebut. Hingga tengah malam, pemuda itu belum juga datang. Kedua laki-laki tersebut mulai gelisah. Hari sudah siang, tetapi pemuda itu belum datang. Jika tidak datang, Salman akan menjadi penggantinya menerima hukuman mati, kata salah seorang lelaki itu. Waktu sudah siang dan pemuda itu tidak kunjung datang. Salman dengan tenang dan tawakal melangkah ke tempat kisah sebagai penerima jaminannya. Tiba-tiba, sosok bayang-bayang berlari terenggah dalam ambruk ke pangkuan Umar. Maafkan aku, hampir terlambat, ujar pemuda itu. Pemuda itu langsung menggantikan posisi Salman. Pemuda itu berterima kasih kepada Salman telah bersedia menjadi penjaminnya, meski ia belum dikenalnya sama sekali. Umar protes atas keterlambatan pemuda itu, namun sang pemuda berkata, urusan kaumku memakan waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa aku tinggalkan. Lalu aku berlari ke tempat pemutusan hukum. Sebelum melakukan hukuman, Khalifah Umar berkata, demi Allah, bukankah engkau bisa lari dari hukuman ini? Mengapa susah payah kembali? Kata Umar sambil menenangkan dan memberinya minum. Setelah menerima pemberian dari Umar, pemuda itu berkata, supaya jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi kesatriaan yang menepati janji, kata pemuda tersebut sambil tersenyum. Umar mendekati Salman yang tidak jauh dari pemuda yang akan dieksekusi mati itu. Mengapa engkau mau menjadi penjamin seseorang yang tidak kau kenal sama sekali? Dengan tegas tetapi lembut menjawab pertanyaan Khalifah Umar, Salman berkata, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi saling percaya dan menanggung beban saudaranya. Tuturnya, kedua lelaki yang ayah telah terbunuh lalu merasa terharu dengan sikap sang pemuda dan keberanian Salman Al-Farisi. Mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, kami mohon agar tuntutan kami dibatalkan. Kami memaafkan pemuda penepati janji ini.
Mendengarkan perkataan tersebut, Khalifah Umar bertanya, "Mengapa kalian berbuat seperti itu?" Tanyanya Umar. Agar jangan ada yang merasa di kalangan kaum muslimin tidak ada lagi yang saling memaafkan dan saling kasih sayang. Kata pemuda tersebut, "Wahai Salman, kamu sungguh berani, dan wahai pemuda, kamu adalah al-wafi. Kamu berdua sangat mulia. Lalu berselamanlah dan kuatkanlah ukhuwah di antara kalian," kata Umar. Mereka saling berpelukan dan menangis dengan jalinan ukhuwah sesama muslim. Saudaraku yang seiman dan yang sekeyakinan, sudah selayaknya sebagai sesama muslim untuk saling memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh sesamanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Saudaraku, hati seorang mukmin itu saling bertautan dengan hati sesamanya. Seseorang mukmin memiliki perasaan dan basyirah yang kuat dalam menilai seseorang. Hal ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan berhati bersih. Saudaraku, semua kita dapat mengambil iktibar dan dapat meneladani akhlak serta jalinan ukhuwah orang-orang yang saleh yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Marilah kita saling memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.